Shalom, kembali lagi di pelatihan Medical Missionary Online. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang penyakit umum yang kemungkinan besar saudara-saudara akan hadapi di ladang nanti, dan kita akan pelajari bersama baik dari mengapa itu terjadi dan bagaimana perawatannya secara sederhana. Tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan kami boleh belajar bersama. Kiranya apa yang akan kami pelajari tentang tubuh yang Engkau telah ciptakan ini boleh memberikan kami keterampilan di dalam melayani sesama kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hipertensi. Dan berbicara tentang hipertensi, maka kita perlu belajar mengenai tekanan darah. Menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, per 2023 terdapat 1,28 miliar penduduk dunia sedang mengidap hipertensi. Dan 2/3 diantaranya ada dan tinggal di negara berpendapatan rendah dan menengah, termasuk Indonesia di dalamnya. Ini adalah data dari riset kesehatan dasar per 5 tahun yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Menurut riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, 34,1% populasi Indonesia mengidap hipertensi. Artinya, lebih dari 1/3 populasi Indonesia mengalami hipertensi. Lebih dari 1 dari 3 penduduk Indonesia menghadapi atau mengalami hipertensi. Sehingga membuat penyakit hipertensi ini adalah penyakit yang tren, penyakit yang akan kita dapati bukan hanya di kota tetapi juga di pedesaan. Penyakit ini juga tidak hanya diidap oleh orang tua, termasuk orang muda. Nanti kita akan lihat data-data yang diberikan oleh riset ini. Sebelum itu kita lihat bagaimana melihat atau mencari tahu seseorang mengalami hipertensi atau tidak. Di dalam pengukuran hipertensi, biasanya seseorang akan diperiksa tekanan darahnya dengan alat sphygmomanometer. Saya percaya akan dipelajari di pelatihan ini. Dan ketika kita mendengarkan tekanan darah lewat stetoskop, maka kita akan fokus kepada dua angka. Angka sistolik dan angka diastolik. Angka yang di atas per dan angka yang di bawah per. Ada begitu banyak pengklasifikasian penyakit hipertensi. Tapi intinya adalah semua tekanan darah yang sistoliknya di atas sama dengan 140 dan diastoliknya di atas sama dengan 90, itu berarti dia sudah hipertensi. Nilai normal atau nilai optimal adalah 120/80. Sistolik antara 120 ke 139 disebut prahipertensi. Diastolik antara 80 ke 89 disebut prahipertensi. Lewat daripada itu, 140/90, maka dia sudah bisa dikatakan hipertensi. Walaupun di dalam pengukuran hipertensi kita juga perlu berhati-hati karena ada yang disebut white coat hypertension atau hipertensi karena dia seseorang masuk klinik. Beberapa orang karena masalah sugesti, ketika dia diperiksa oleh orang lain tekanan darahnya, maka sugestinya akan membuat dia untuk meningkatkan tekanan darah. Oleh karena itu pengukuran tekanan darah ini alangkah baiknya dilakukan secara mandiri di rumah. Alangkah baiknya. Tapi kalaupun tidak, maka jangan langsung ketika seorang kita datang kemudian langsung kita buat proses pemeriksaan tekanan darah. Sebisa mungkin mingle dulu, sebisa mungkin buat pasien itu relax dan tenang dengan kita, baru kita buat pemeriksaan tekanan darah. Jangan kalau dia habis bapacol, jangan kalau dia habis jalan kaki jauh atau dia habis melakukan aktivitas yang berat, kemudian kita langsung tensi tekanan darahnya, kemudian pembacaannya didapati lebih dari 140/90, kemudian kita langsung bilang, Bapak Ibu ini hipertensi. Nggak bisa juga dibilang seperti itu ya. Jadi banyak faktor, dan satu hal yang perlu diperhatikan adalah ketika kita melakukan pemeriksaan ini, kita perlu yakinkan bahwa orang ini sudah rileks, sudah tenang, sehingga pembacaannya lebih akurat.
sehingga pembacaannya lebih akurat. Oke, ini adalah riset selanjutnya dari riset kesehatan dasar tentang hipertensi. Ini angka kejadian hipertensi hasil diagnosa dokter pada kelompok usia lebih dari 18 tahun. Kita lihat berdasarkan pendidikan, baik dari orang yang tidak sekolah sampai orang yang sudah berpendidikan tinggi mengalami hipertensi, walaupun yang paling banyak adalah yang tidak atau belum pernah sekolah. Kemudian dari status atau pekerjaan, baik orang yang tidak bekerja maupun orang yang bekerja, baik itu PNS, petani, buruh, wira swasta, nelayan, pegawai swasta, dan orang sekolah, anak sekolah, juga didapati mengalami hipertensi. Jadi hipertensi ini bisa dialami oleh setiap kalangan pendidikan, setiap profesi. Dan herannya, yang uniknya adalah yang tidak bekerja angka kejadiannya lebih banyak. Tapi bukan berarti petani tidak mengalami hipertensi. Petani juga punya kemungkinan untuk mengalami hipertensi, dan buruh dan nelayan, bahkan anak sekolah. Bahkan anak sekolah yang usia 18 tahun ke atas ya ini. Ini berdasarkan usia. Berdasarkan usia, ternyata semakin tinggi usia seseorang, semakin rentan dia mengalami tekanan darah tinggi. Itulah kenapa usia 55 tahun biasanya pembacaan normalnya itu sudah bukan 140/90, biasanya 150/90. Di bawah 150/90 itu masih dianggap normal, di atas 150/90 untuk usia di atas 55 tahun baru bisa dikatakan hipertensi. Tapi untuk yang di bawah 55 tahun, usia pembacaan 140/90 sudah bisa dikatakan hipertensi asalkan pembacaannya akurat. Kemudian ini perbandingan antara gender. Ternyata perempuan lebih banyak daripada laki-laki walaupun sangat tipis, dan orang yang hidup di kota lebih rentan mengalami hipertensi walaupun perbedaan antara orang yang hidup di perkotaan dan orang yang hidup di pedesaan sangat tipis juga. Jadi hipertensi ini bisa kena kepada seseorang, tidak menutup kemungkinan kepada laki-laki saja, tapi juga kepada perempuan. Bukan hanya kepada orang yang tinggal di kota, tapi juga orang yang tinggal di desa. Oleh karena itu kita juga perlu belajar, nanti kita akan pelajari tentang faktor-faktor risiko yang akan membuat seseorang menjadi lebih rentan untuk mengalami hipertensi atau tekanan darah yang tinggi. Ini beberapa tanda dan gejala seseorang mengalami hipertensi. Walaupun hipertensi ini seringkali disebut the silent killer atau pembunuh yang diam-diam, karena tanda dan gejalanya bisa tidak ada atau bisa dianggap kebanyakan orang normal. Coba kita lihat. Pusing dan sakit kepala, nyeri leher. Ini orang kadang-kadang karena dia sudah mungkin bertahun-tahun mengalami pusing, mengalami sakit kepala, mengalami nyeri leher, karena dia sudah mengidapnya bertahun-tahun lamanya, dia pikir ya udah ini normal gitu. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah tanda dari tubuh untuk memberitahu kepada kita ada masalah. Nah, seringkali tanda-tanda kecil ini kita anggap enteng, kita anggap remeh, sehingga lama-kelamaan itu akan menumpuk dan membuat penyakit yang lebih parah. Kemudian penglihatan buram ini sudah masuk ke dalam komplikasi di mata merah dan berair, vertigo dan telinga berdenging juga menjadi salah satu gejala hipertensi, nafas pendek, mimisan, termasuk sulit tidur dan pikun. Nah ini nanti kita juga akan pelajari kenapa hipertensi membuat seorang sulit tidur dan jadi pikun atau gampang lupa. Istilahnya adalah demensia. Dan perlu juga diperhatikan ada yang disebut intracranial hypertension. Jadi hipertensi ini secara umum memang itu adalah kenaikan tekanan darah. Cuman pada kenyataannya ada banyak hipertensi minor yang terjadi secara lokal di beberapa organ saja. Misalkan atau ada yang disebut sebagai microcirculation, peredaran darah kecil. Misalkan hipertensi yang hanya terjadi pada peredaran darah paru-paru, atau hipertensi yang terjadi hanya di otak. Waktu kita cek di lengannya, mungkin tekanan darahnya normal, tapi ternyata ada intracranial hypertension, hipertensi di dalam otak, atau hipertensi di dalam paru-paru, atau hipertensi di retina, hipertensi di telinga, hipertensi di ginjal, termasuk hipertensi di vena portal di liver. Nah, itu juga adalah bagian-bagian jenis-jenis dari hipertensi.
Itulah kenapa hipertensi ini tidak bisa dianggap remeh, karena hipertensi yang tidak ditangani dengan benar itu akan merusak banyak sekali organ tubuh. Organ tubuh, semua jenis organ tubuh, karena semua organ tubuh kita ini dialiri oleh darah yang bertekanan. Tekanan darah yang berlebihan secara terus-menerus ini akan merusak organ-organ, khususnya organ-organ yang disebut target organ atau end organ ya, organ-organ ujung dari pembuluh darah itu, seperti ginjal, seperti retina di pembuluh darah, retina di mata, dan lain sebagainya. Ini adalah proporsi obesitas pada dewasa menurut riset kesehatan dasar. Yang saya mau ajak kita untuk lihat di sini adalah ternyata provinsi-provinsi yang mengalami angka kejadian obesitas yang tinggi berhubungan erat dengan kejadian hipertensi. Artinya, dan ini juga sudah didapati dari berbagai macam survei dan riset, bahwa orang yang obesitas lebih rentan untuk mengalami tekanan darah tinggi dibandingkan orang yang memiliki berat badan yang ideal. Ini adalah faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Dan ini perlu kita pertimbangkan setiap kali kita memeriksa tekanan darah seseorang. Yang pertama, umur. Tadi kita sudah bahas sedikit bahwa usia 55 tahun, lewat dari usia 55 tahun, biasanya tekanan darah seseorang akan lebih tinggi dibandingkan normalnya usia di bawah 55 tahun. Oleh karena itu, banyak mengklasifikasi usia 55 tahun itu normalnya sistolik di bawah 150. Diastolik tetap di bawah 90. Lewat daripada itu adalah hipertensi. Kemudian aktivitas fisik. Karena tekanan darah ini berhubungan sekali dengan aktivitas fisik. Oleh karena itu, orang yang habis olahraga berat, orang yang habis beraktivitas berat, tentu cara pembacaannya berbeda dengan cara pembacaan orang yang sedang rileks. Nah, makanya perlu diperhatikan untuk memeriksa tekanan darah, kita perlu memastikan seseorang ini benar-benar dalam kondisi yang sedang rileks, bukan habis jalan kaki 2 km, habis kena panas, terik, tidak ya. Juga suhu lingkungan berpengaruh. Postur tubuh juga mempengaruhi pembacaan tekanan darah. Ada yang disebut orthostatic hypertension, orthostatic hypotension. Ini adalah ketika pembacaan tekanan darah berbeda di saat postur tubuh berbeda. Contoh, ada orang yang ketika pembacaan tekanan darahnya saat tidur, saat duduk, dan saat berdiri ada perbedaan yang cukup signifikan. Misalkan 10 mm Hg sampai 20 mm Hg, bahkan bisa lebih. Kalau ada terjadi perbedaan seperti itu, berarti dia mengalami orthostatic hypotension atau orthostatic hypertension. Yang itu juga sebenarnya adalah sebuah tanda untuk gejala yang lain. Selanjutnya adalah faktor kejiwaan. Jadi tidak semua tekanan darah yang tinggi ini diakibatkan oleh karena masalah tubuh. Ada juga masalah kejiwaan atau kondisi kejiwaan ini sangat juga mempengaruhi tekanan darah seseorang. Nanti juga kita akan belajar bagaimana saraf, tekanan mental ini mempengaruhi tekanan darah. Beberapa jenis pengobatan mempengaruhi tekanan darah. Gaya hidup dan kegemukan itu yang tadi kita sudah sempat singgung, bahwa obesitas terjadinya penumpukan jaringan lemak khususnya di bagian perut yang disebut visceral fat, lemak visceral. Itu jaringan lemak yang terkumpul di situ biasanya mereka menekan organ dalam, mereka menekan pembuluh darah besar, entah pembuluh darah aorta dan pembuluh darah lainnya, di mana tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh karena jaringan lemak yang ada di perut itu akan membuat tubuh meningkatkan tekanan darah. Juga beberapa zat yang dihasilkan oleh karena jaringan lemak yang berlebihan ini juga akan membuat tekanan darah menjadi lebih tinggi. Dan tekanan darah tinggi juga bisa diakibatkan oleh karena gangguan kronis lain. Ini yang disebut sebagai hipertensi sekunder. Jadi hipertensi ini ada yang disebut hipertensi primer, di mana tekanan darah tinggi oleh karena penyebab yang bukan penyakit yang lain. Ada yang namanya hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder adalah di saat adanya
penyakit membuat tekanan darah jadi tinggi seperti diabetes atau gangguan ginjal dan atau hypertiroid, gangguan pada kelenjar tiroid kita itu membuat tekanan darah juga berubah lebih atau kurang dari normal. Di sini kita juga akan belajar tentang gaya hidup apa yang akan meningkatkan tekanan darah. Sebagai medical missionary, kita perlu yakinkan kepada lawatan kita, pasien kita, bahwa karena tekanan darah ini merupakan penyakit gaya hidup, oleh karena itu sebelum perawatan, sebelum menggunakan metode alami, hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah menghindari penyebab atau mengeliminasi semua jenis penyebab yang akan membuat tekanan darah menjadi tinggi. Nah, inilah penyebab-penyebab gaya hidup, faktor gaya hidup yang akan meningkatkan tekanan darah. Pertama, alkohol dan termasuk pemanis buatan. Jadi alkohol dan pemanis buatan ini akan membuat tekanan darah jadi lebih tinggi karena berbagai macam mekanisme. Pemanis buatan ini biasa ada di sirup-sirupan atau minuman-minuman kemasan yang ditulis mengandung pemanis buatan. Nikotin juga berpengaruh karena dia mempengaruhi pembuluh darah. Beberapa jenis stimulan seperti kopi, teh, cola, minuman berenergi yang di dalamnya ada kafein, dia otomatis karena kafein ini sangat berpengaruh pada pembuluh darah, jadi dia secara langsung juga mempengaruhi tekanan darah. Garam apalagi. Nah, garam ini bukan cuma ada di garam dapur yang biasa kita gunakan, MSG atau penyedap rasa, juga ada garamnya di situ, monosodium glutamat. Sodium itu adalah garam. Di dalam keju juga biasanya orang taruh garam. Di beberapa jenis cookies, makanan manis juga mengandung garam di dalamnya. Jadi nanti juga kita akan belajar tentang bagaimana garam ini mempengaruhi tekanan darah. Dehidrasi atau kurang cairan. Ketika seseorang kurang cairan, itu juga mempengaruhi tekanan darah. Nanti kita belajar bagaimana kurang cairan mempengaruhi tekanan darah. Dan juga ternyata didapati ada beberapa tempat, kenapa ini orang-orang yang di tempat tertentu, kalau saudara-saudara dapati misalkan di satu kampung atau di satu kecamatan, didapati ternyata kebanyakan dari mereka adalah tekanan darahnya tinggi, maka perlu dicurigai juga adalah kualitas air minum. Entah air minumnya mengandung beberapa jenis logam, misalkan copper atau kadmium juga berpengaruh. Gaya hidup sedentari adalah gaya hidup yang kurang aktif, yang dia cuma kebanyakan duduk, sedikit sekali aktivitas fisik, mempengaruhi tekanan darah menjadi lebih tinggi. Makanan berkolesterol dan makanan yang meningkatkan trigliserida juga. Jadi ini juga berperan ya. Makanan yang berkolesterol itu semua makanan hewani, khususnya yang berliver. Ini secara khusus adalah daging merah yang punya liver itu pasti ada kolesterolnya di situ. Tapi bukan cuma daging ternyata, ada juga makanan yang meningkatkan trigliserida. Makanan yang meningkatkan trigliserida ini biasanya makanan nabati, bukan cuma hewani, karena trigliserida ini adalah hasil dari ketika kita mengkonsumsi contoh karbohidrat secara berlebihan, kemudian karbohidrat itu tidak dipakai jadi energi, karbohidrat itu akan dikonversi jadi trigliserid. Oleh karena itu, orang yang tekanan darah tinggi biasanya kita anjurkan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang manis, apalagi pada sore hari ketika seorang mau istirahat. Mau entah itu nabati atau tidak, yang namanya makanan yang manis, kalau dia sudah tekanan darahnya tinggi, sebisa mungkin dihindari, apalagi kalau dikonsumsi sore. Gula dan tepung refinasi, kenapa? Karena ketika tubuh mengalami namanya hiperinsulinisme, ketika level dari gula darah kita meningkat, tubuh akan merespons dengan mengeluarkan hormon insulin secara berlebihan. Nah, itu yang disebut hiperinsulinisme. Hiperinsulinisme ini akan membuat ginjal menahan air dan garam, sehingga volume darah di dalam tubuh kita meningkat. Ketika volume darah dalam tubuh meningkat, meningkatkan tekanan darah juga. Begadang dan kelebihan bekerja atau overwork mempengaruhi, juga stres berkepanjangan. Oke, kita masuk ke bagaimana penyakit ini mulai. Jadi
tekanan darah tinggi ini bisa diakibatkan oleh karena 4 mekanisme secara umum ya. Ada yang disebut faktor volume intravaskular. Volume intravaskular ini adalah banyaknya cairan di dalam pembuluh darah. Intra itu di dalam, vaskular itu pembuluh darah. Jadi banyaknya cairan di dalam pembuluh darah sangat mempengaruhi tekanan darah. Semakin banyak cairan di dalam pembuluh darah, semakin kuat jantung akan memompa darah tersebut karena load-nya, beban jantungnya itu jadi meningkat. Jadi karena beban jantung jadi meningkat, jantung akan memompa lebih kuat lagi karena respons dari jantung untuk memompa banyaknya volume darah yang ada di dalam pembuluh darah kita. Kemudian saraf otonom kalau kita belajar sistem saraf, itu ada saraf simpatetik dan saraf parasimpatetik, di mana saraf simpatetik ini adalah saraf yang bekerja di saat stres, di saat ada tekanan, di saat ada tantangan, sedangkan saraf parasimpatetik adalah saraf yang bekerja saat rileks. Nah, saraf simpatetik khususnya, saraf yang bekerja saat ada tekanan, atau saraf yang bekerja pada saat ada tantangan, ini secara otomatis dia juga akan meningkatkan tekanan darah. Itulah kenapa faktor ada yang disebut juga diurnal ada yang namanya aktivitas diurnal. Jadi tubuh kita itu cara bekerjanya waktu siang dan waktu malam itu beda. Jadi tubuh kita cara bekerja waktu siang dan waktu malam itu ada sedikit perbedaan. Waktu siang ketika mata mendapatkan ultraviolet dari matahari, di belakang mata ini ada satu kelenjar, di mana kelenjar itu akan kasih sinyal ke otak untuk keluarin kortisol. Jadi waktu kita kena sinar matahari, kortisol akan dikeluarkan, di mana kortisol ini akan meningkatkan tekanan darah, kortisol juga akan meningkatkan denyut jantung, di mana tujuannya adalah untuk mempersiapkan manusia untuk beraktivitas. Waktu malam yang dikeluarkan adalah hormon melatonin. Waktu melatonin dikeluarkan, justru kebalikannya yang terjadi. Jantung jadi beristirahat, denyut jantung jadi lebih rendah, kemudian tekanan darah jadi lebih rendah. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan tubuh untuk istirahat. Gitu. Kemudian tekanan darah juga dipengaruhi oleh satu sistem RAA sistem renin angiotensin aldosteron. Ini adalah sebuah sistem hormonal yang diatur oleh otak dan juga kelenjar yang ada di atas ginjal. Lalu dinding vaskular atau kondisi dinding pembuluh darah kita juga akan mempengaruhi bagaimana tekanan darah kita itu apakah normal atau tidak. Oke, jadi intinya gini, ada 4 faktor mekanisme utama di dalam regulasi tekanan darah. Yang pertama adalah banyaknya cairan dalam tubuh, dan ini juga dipengaruhi oleh karena cardiac output atau kekuatan jantung untuk memompa. Kemudian saraf, ini berkaitan dengan kejiwaan. Kemudian ini adalah sistem renin angiotensin aldosteron ini berbicara tentang proses ekskresi cairan dari dalam tubuh. Kemudian dinding vaskular. Nanti kita akan bahas satu-satu lewat gambar ini. Jadi dari 4 faktor regulasi itu sebenarnya kita bisa dapati bisa dikatakan 3 atau 4 organ yang secara langsung mempengaruhi tekanan darah. Sisanya adalah organ-organ pendukung. Jadi tekanan darah kita itu dipengaruhi oleh yang pertama jantung. Karena jantung adalah organ yang memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian di situ adalah pembuluh darah. Di mana pembuluh darah ini adalah saluran dari jantung waktu dia memompa pembuluh darah sebagai salurannya untuk pergi ke seluruh organ tubuh. Dan ginjal adalah bagian yang terakhir dari pembuluh darah di dalam regulasi tekanan darah kita untuk mengatur apakah tekanan darah akan dinaikkan atau diturunkan atau dibiasakan, tergantung daripada bagaimana ginjal mengatur proses pengeluaran baik itu garam, baik itu cairan dari dalam tubuh.
Kemudian ada namanya sistem saraf pusat. Dia mengontrol ketika ada feedback dari organ-organ yang lain. Disitulah nanti sistem saraf, misalkan contoh tangan kita kedinginan. Waktu tangan kita lapor ke sistem saraf pusat, ini tolong dong otak saya kedinginan, tolong pompa lebih banyak darah ke jari-jari tangan saya. Kemudian otak nanti akan kirim sinyal ke jantung untuk kasih pompa lebih kuat. Nah, begitu kurang lebih. Kemudian ada juga kelenjar thyroid. Walaupun kelenjar thyroid ini dia bekerja secara tidak langsung. Kelenjar thyroid ini dia lebih banyak mengeluarkan hormon yang fungsinya adalah untuk mengatur metabolisme tubuh. Oke. Jadi berbicara tentang tekanan darah ini sebenarnya adalah hasil dari dua hal. Yang pertama adalah cardiac output, kekuatan curah jantung namanya. Dan yang kedua adalah total peripheral resistance. Total peripheral resistance itu adalah bagaimana kondisi dari kanal atau pembuluh darah itu sendiri. Oke. Coba kita lihat diagram ini. Ini adalah diagram patogenesis atau kejadian penyakit hipertensi. Jadi penyakit hipertensi bisa diakibatkan oleh karena yang pertama ini retensi natrium. Ketika tubuh mengalami natrium terlalu banyak di dalam pembuluh darah, natrium ini didapat dari garam ya, dan makanan-makanan lainnya yang punya natrium. Natrium ini sifatnya adalah menyerap cairan. Jadi semakin banyak natrium, semakin banyak cairan yang akan masuk ke tempat di mana natrium itu berada. Karena tujuannya adalah supaya darahnya nggak jadi kental. Jadi gini, ketika kita mengkonsumsi natrium kebanyakan, kemudian di dalam pembuluh darah kita sudah terlalu banyak ion natriumnya, maka tubuh homeostasisnya supaya mengadakan keseimbangan agar natriumnya ini tidak membuat dehidrasi, diambillah air dari dalam sel masuk ke dalam pembuluh darah untuk supaya membuat ketekanan osmosis namanya menjadi seimbang antara yang di dalam dan yang di luar sel. Nah, banyaknya cairan yang masuk ke dalam pembuluh darah ini akan membuat volume di pembuluh darah meningkat. Volume di pembuluh darah meningkat membuat kerja jantung jadi lebih terbeban. Ini volume cairan meningkat sehingga membuat beban kepada jantung. Beban yang terlalu banyak, yang lebih dari normal pada jantung, membuat jantung harus memompa lebih banyak. Makanya cardiac outputnya lebih tinggi, curah jantungnya lebih tinggi. Nah, ini yang tadi hipertensi sebenarnya diakibatkan oleh karena curah jantung yang lewat lebih dari normal dan resistensi total peripheral resistance-nya lebih tinggi. Dimulai dari retensi natrium ini bisa diakibatkan oleh karena asupan natrium yang berlebih, itu juga bisa diakibatkan oleh karena faktor genetik. Jadi faktor genetik tidak bisa dilepas juga dari terjadinya hipertensi. Kalau di anamnesa, waktu seorang ditanya, apakah Anda punya keluarga dekat yang pernah mengidap hipertensi atau sedang mengidap hipertensi? Kalau jawabannya iya, dan dia usianya di bawah 55 tahun, berarti kecenderungan atau kemungkinan dia untuk mengalami hipertensi adalah 4 kali lipat dibandingkan orang normal. Kalau dia udah lewat 55 tahun, kecenderungannya meningkat jadi 90%. Jadi faktor genetik juga nggak bisa dilepas. Nah, itu juga pengaruh waktu kita, misalkan kita nanti punya anak, makanya jaga baik-baik tekanan darah kita, karena gen yang akan kita wariskan pada anak kita juga, apakah yang kita wariskan ini adalah warisan yang baik, yang sehat dan berkualitas, atau warisan yang lemah, yang cacat, yang membuat anak kita nanti cenderung untuk mengalami penyakit, rentan mengalami penyakit. Oke, selain daripada asupan natrium yang berlebih, curah jantung yang meningkat atau cardiac output yang meningkat juga bisa diakibatkan oleh karena denyut jantung yang lebih banyak. Ini bisa diakibatkan oleh karena sistem saraf simpatik. Sistem saraf simpatik waktu seseorang takut, waktu seseorang khawatir, waktu seseorang lagi dikejar-kejar hutang, waktu seseorang lagi marah, lagi emosi, itu otomatis sistem saraf simpatik yang aktif dan secara langsung dia akan meningkatkan denyut jantung. Nah, denyut jantung yang berlebihan akan meningkatkan cardiac output dan secara tidak langsung akan meningkatkan hipertensi.
Nah, denyut jantung yang berlebihan juga bukan cuma diakibatkan oleh karena sistem saraf simpatik. Denyut jantung yang lewat, normalnya denyut jantung itu adalah berapa sih? 60 sampai 100 ya. Lewat dari 100 maka sudah disebut takikardia atau denyut jantung berlebihan. Nah, denyut jantung berlebihan bisa diakibatkan oleh karena kejiwaan, dalam hal ini sistem saraf simpatik yang aktif, bisa diakibatkan juga karena masalah otot jantung atau masalah di miokardiatnya. Ketika otot jantung bermasalah, otot jantungnya ada yang disebut namanya left ventricular hypertrophy. Ketika otot jantung sebelah kiri lebih membesar, pembesaran otot jantung sebelah kiri ini akan membuat kemampuan jantung untuk memompa semakin kecil karena dia jadi lebih besar. Nah, waktu kemampuan otot jantungnya berkurang sehingga membuat jantung perlu memberikan kompensasi dengan denyut jantung yang dicepetin. Nah, jadi ya denyut jantung yang berlebihan lebih dari normal itu akan mempengaruhi hipertensi. Jadi makanya dikatakan hipertensi bisa diakibatkan oleh karena faktor primer, bisa diakibatkan oleh karena faktor sekunder. Dalam hal ini faktor sekunder bisa diakibatkan oleh karena gangguan kontraksi jantung atau gangguan otot jantung. Itu yang bagian dari cardiac output atau curah jantung. Di sisi lain ada resistensi perifer, ini berhubungan dengan kesehatan dari pembuluh darah. Ketika pembuluh darah kita itu elastis ya, jadi Anda bayangkan pipa, tapi kalau pipa itu kan kaku. Pembuluh darah kita itu elastis, kalau normal dia elastis. Dia itu bisa membesar, disebut vasodilatasi. Dia bisa mengecil, disebut vasokonstriksi, tergantung daripada kebutuhan tubuh. Tergantung dari kebutuhan tubuh. Ketika pembuluh darah kita menyempit, otomatis laju dari darah di dalam yang mengalir dalam pembuluh darah itu pasti akan menjadi cepat. Dan seiring dari meningkatnya kecepatan laju darah tersebut, maka tekanan jadi lebih cepat juga. Gampangnya itu kalau Anda pegang biasa kalau kita cuci mobil atau cuci motor, kita pegang selang. Coba kecilin ujung selang itu, maka kita akan dapati yang tadinya mungkin dia cuma bisa keluar 1 meter atau 2 meter dari kita, waktu kita kecilin selangnya, maka tekanannya itu bisa lebih dari 3 meter atau 4 meter. Nah, itu juga bisa terjadi di dalam tubuh kita. Ketika vasokonstriksi, pembuluh darah mengecil, tekanan darah otomatis meningkat. Nah, vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah ini bisa diakibatkan oleh karena saraf parasimpatik juga, bisa disebabkan oleh karena sistem hormonal renin, angiotensin, aldosteron, bisa juga disebabkan oleh karena plak atau terjadinya penyempitan pembuluh darah yang diakibatkan oleh karena trombus atau bisa juga diakibatkan oleh karena penggumpalan yang terjadi di dalam pembuluh darah kita. Nah, itu juga kita akan pelajari. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya balik dulu. Dari sini, dari diagram ini, kita sebenarnya sudah bisa ambil beberapa metode dalam penanganan hipertensi. Kalau hipertensi disebabkan oleh karena asupan natrium yang berlebih, berarti kita harus jaga natriumnya. Jangan sampai lewat. Kalau bisa, kalau sudah terlalu kelewatan, kalau bisa diet low sodium atau diet low sodium, diet yang natriumnya sangat rendah. Dibatasi sekali, maksimal seperempat sendok teh per hari asupan garam untuk orang yang sudah mengalami hipertensi. Itu dari sisi retensi natrium. Kemudian untuk volume cairan. Nah, di sini agak membingungkan sebenarnya kalau kita lihat ya. Bukannya minum air itu bagus, minum banyak air itu bagus. Tapi kalau misalkan air itu larinya bukan ke sel, tapi dia larinya ke pembuluh darah, maksudnya gini, semua air pasti ke pembuluh darah. Tapi apakah dia akan tetap di pembuluh darah atau dia masuk ke dalam sel? Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Bagaimana supaya membuat air ini bisa masuk ke dalam sel? Itu yang pertama otomatis natrium. Yang kedua ada satu lagi, saya mau kasih tahu satu diagram lagi. Ini diagramnya. Ini sel kita, ini pembuluh darah dan ini sel.
Jadi bagaimana cairan itu bisa masuk ke dalam darah itu disebabkan oleh karena ada beberapa cara, tapi cara yang paling banyak terjadi itu adalah tekanan osmotik yang diakibatkan oleh karena perbedaan konsentrat antara cairan di dalam sel maupun cairan yang di luar sel. Dan mekanismenya yang meregulasi itu adalah yang disebut elektron. Pasti sudah pernah dengar elektron ya. Elektron, mineral-mineral yang mempunyai muatan listrik. Di situ ada natrium, ada magnesium, ada kalsium, ada potasium, ada kalium, potasium atau kalium. Natrium biasanya berhubungan dengan kalium, magnesium berhubungan dengan kalsium. Nah, ini adalah diagram bagaimana magnesium mengatur tekanan darah dan bagaimana sebenarnya kita bisa juga lihat bagaimana cairan itu apakah dia akan tetap bertahan di dalam pembuluh darah atau dia akan bertahan di luar sel atau di dalam sel. Ini yang bagian ini lumen pembuluh darah di mana di pinggir-pinggirnya ini adalah sel ya. Adalah sel. Ini adalah kondisi ketika tubuh kita normal kalsiumnya dan normal magnesiumnya. Ketika kalsium normal dan tubuh kita kekurangan magnesium, maka yang terjadi adalah sel-sel kita jadi bengkak begini. Sel pembuluh darah yang bengkak ini akan membuat pembuluh darah kita vasokonstriksi atau mengecil. Ini begitulah mekanismenya. Cara bekerjanya pembuluh darah itu seperti itu. Kemudian kalau kalsiumnya normal dan magnesiumnya tinggi, maka pembuluh darahnya akan vasodilasi atau vasodilatasi. Jadi, nah begitu juga ketika magnesium normal, tapi kalsiumnya lebih tinggi, walaupun nggak ada diagram, dia juga kayak gini nanti jadinya. Dia juga kayak gini. Jadi penting bagi kita untuk menjaga stabilitas antara magnesium dan kalsium. Kalsium itu dibutuhkan oleh tubuh, tapi pada orang yang hipertensi kebanyakan didapati kalsiumnya kebanyakan atau magnesiumnya kekurangan. Nah, bagaimana kita untuk mencari tahu ini? Nah, ini sebenarnya agak kompleks, tapi penting untuk kita ketahui untuk menangani hipertensi. Kalsium seharusnya di dalam tubuh kita yang paling banyak menyimpan kalsium itu adalah tulang. Paling banyak menyimpan kalsium itu adalah tulang. Dan kalsium itu mempunyai sifat yang basa. Kalau kita belajar pH tentang derajat keasaman, jadi yang paling ujung sebelah kiri dari 7 ke bawah itu adalah asam, 7 ke atas itu adalah basa. Ketika tubuh didapati darahnya asam, entah karena kita kebanyakan makan makanan gorengan, makanan oksidasi, makanan-makanan protein yang tinggi, itu membuat darah pasti asam. Protein tinggi, karbohidrat tinggi, makanan manis, itu membuat darah asam. Dan ketika itu tidak diiringi dengan makanan yang mempunyai kadar basa yang tinggi seperti sayur-sayuran, maka tubuh harus beradaptasi membuat keseimbangan, sehingga asam yang ada di dalam darah ini tidak akan membuat masalah. Karena kalau darah dibiarkan asam, itu manifestasinya banyak. Gatal-gatal, nyeri bau mulut, dan bisa mengganggu sistem kerja organ yang lain. Sehingga kalau tubuh kekurangan basa, dia akan mengambil kalsium yang sebagai sumber basa ke dalam pembuluh darah supaya seimbang, pH-nya seimbang. Tidak terlalu asam dan juga tidak terlalu basa. Nah, kalsium yang kebanyakan di dalam pembuluh darah inilah yang akan nantinya end up di sel sehingga membuat vasokonstriksi. Jadi secara tidak langsung maka ketika pH darah kita asam yang diakibatkan oleh karena kebanyakan gorengan, kebanyakan makanan manis, kebanyakan protein makanan yang protein tinggi itu daging, seafood, itu yang protein tinggi, itu secara tidak langsung pasti akan membuat tekanan darah tinggi. Walaupun dia nggak ada kolesterol misalkan, tapi kalau kita makan makanan manis terus menerus, bukan cuma hipertensi yang akan kita dapatkan, kalsium dari dalam tulang kita akan jadi semakin kurang dan ya kita juga jadi osteoporosis. Nah gitu ya. Jadi kita perlu seimbang, kita perlu makan, khususnya untuk orang yang hipertensi, perlu mengkonsumsi makanan yang magnesiumnya tinggi. Di mana dapatkan magnesium? Magnesium didapatkan dari klorofil. Kalau kita lihat
cincin klorofil yang adalah zat hijau daun, itu cincin tengahnya itu dari magnesium. Jadi semua makanan yang berwarna hijau magnesiumnya tinggi, dan magnesium ketika kita konsumsi secara tidak langsung dia akan membantu meregulasi tekanan darah supaya tekanan darah kita jadi lebih normal gitu ya. Terus ini kita balik lagi ke sini, balik lagi ke volume cairan. Jadi kalau volume darah kita di dalam pembuluh darah kita itu meningkat, itu akan membuat jantung lebih terbeban sehingga jantung harus pompa lebih kuat lagi. Terus gimana dong? Berarti kita nggak boleh minum dong. Nanti kalau kita minum malah nggak bisa, malah lebih banyak beban jantung. Nggak juga sebenarnya. Masalahnya bukan di banyaknya minum atau tidak, tapi bagaimana memasukkan air itu untuk tidak lama-lama di pembuluh darah, tapi dia masuk ke dalam sel. Nah itu yang tadi, selain daripada mekanisme kalsium magnesium, mekanisme natrium dan kalium atau natrium dan potasium. Itu juga penting. Orang yang hipertensi biasanya kadar kaliumnya rendah. Oleh karena itu, orang yang hipertensi perlu dikasih kalium. Dari mana makanan yang punya kalium tinggi? Pisang, kentang, tapi yang penting jangan digoreng ya. Pisang, kentang, apalagi yang kalium yang tinggi? Ya itu dua yang banyak kaliumnya, pisang dan kentang. Terus, jadi dari sini kita dapati bagaimana untuk mempengaruhi tekanan darah yang tinggi oleh karena volume cairan, ya kita atur natriumnya, kita berikan magnesium, kita berikan kalium supaya volume cairan dalam pembuluh darah tidak berlebih dan dia masuk ke dalam sel. Nah, rata-rata medikasi hipertensi itu pasti dikasih obat diuretik supaya mengurangi cairan yang ada dalam pembuluh darah ini. Dengan cara demikian sehingga cardiac output atau curah jantung, beban jantung itu menjadi lebih kurang. Sehingga tekanan darah jadi lebih normal. Ini sistem saraf simpatik. Karena sistem saraf simpatik ini berhubungan erat dengan kejiwaan, jadi ini juga kalau kayak banyak kan kejadian, sudah diatur makanannya, sudah diatur cairan tubuhnya, tapi kenapa ini hipertensinya masih nggak kurang-kurang, tidak kembali normal? Mungkin masalahnya di sistem saraf simpatik, masalah di kejiwaan. Jadi itulah tugas medical missionary. Tugas medical missionary bukan cuma membantu sesama manusia yang memiliki penyakit fisik, kita juga medical missionary perlu menjangkau kejiwaannya, perlu menjangkau mentalnya, menjangkau emosinya. Mungkin dia punya dendam yang dia tidak bisa lupakan, atau dia khawatir, dia curiga, dia emosi, ada emosi-emosi negatif yang dia simpan selama ini, sehingga menggerogoti dia dari dalam. Nah, medical missionary perlu minta hikmat dari Tuhan untuk bisa menjangkau hal-hal yang tidak kelihatan ini. Gitu ya. Kemudian nih vasokonstriksi. Yang sistem renin-angiotensin nanti kita bahas paling terakhir. Vasokonstriksi. Vasokonstriksi bisa diakibatkan oleh karena sistem saraf simpatik tadi. Vasokonstriksi juga bisa diakibatkan oleh karena adanya molekul-molekul peradangan. Jadi kalau kita bahas ini dulu. Ini sudah tadi. Nah ini pembuluh darah kita. Ini gambaran ya yang terjadi kepada peredaran darah kapiler. Kapiler itu adalah peredaran darah ujung-ujung serabut pembuluh darah yang sangat-sangat kecil, yang paling kecil, paling ujung, yang cuma bisa dilewatin satu sel darah merah per waktu. Jadi kalau yang bagian besar, pembuluh darah yang besar itu sel darah merah ini bisa 1 kali 5, 1 kali 6 gitu. Tapi kalau pembuluh darah kapiler nih cuma 1 aja per waktu. Pembuluh darah kapiler. Ini adalah yang normal. Ketika seseorang mengkonsumsi makanan berlemak, mau lemak itu lemak hewani atau itu lemak nabati, pokoknya berlemak aja. Makanan berminyak dan berlemak. Dalam waktu 1 jam, 4 jam, dan 6 jam setelah itu, maka kita dapati ini ada sludging of blood flow.
yang tadinya flow-nya itu lancar, arusnya alirannya itu lancar, dia jadi macet. Dia jadi macet. Kenapa? Inilah yang disebut pengentalan darah. Ya, bahasa bahasa ininya adalah pengentalan darah. Darah jadi kental. Darahnya jadi lengket satu sama lain, lihat. Ini yang tadinya terpisah-pisah, bagus. Ini darahnya jadi lengket satu sama lain. Darah yang lengket ini membuat peredaran darah jadi tidak lancar di ujung-ujung pembuluh darah kapiler. Peredaran darah yang tidak lancar ini memberikan respons kepada saraf, saraf kasih tahu ke jantung untuk suruh, ini ini lagi macet nih, tolong berikan tekanan yang lebih kuat lagi supaya tidak terjadi kemacetan. Jadi secara tidak langsung tuh seperti itu. Makanya sebenarnya saudara, em, tangan yang dingin, kaki yang dingin diakibatkan oleh karena pembuluh darah atau aliran darah yang tidak lancar masuk ke situ, secara tidak langsung juga bisa bikin orang punya tekanan darah meningkat. Jadi kalau sudah tahu hidup di tempat yang dingin, pakailah kaos kaki, pakailah kaos tangan, supaya aliran darah di situ bisa terjaga. Oke, ini adalah beberapa hal yang perlu kita berikan kepada orang yang mengalami hipertensi. Yang pertama, gerak badan. Kenapa gerak badan diperlukan? Karena secara tidak langsung gerak badan akan mempertahankan dan meningkatkan keelastisitasan otot jantung dan pembuluh darah. Ingat, otot pembuluh darah kita itu elastis. Yang normal ya, itu elastis. Tapi kalau yang tadi, kalau kalsium di dalam pembuluh darah kita kebanyakan, dia akan membuat, ada istilahnya namanya kalsifikasi pembuluh darah. Kalsifikasi pembuluh darah itu yang membuat pembuluh darah, otot-otot pembuluh darah, sel otot pembuluh darah itu kebanyakan kalsium, dan kalsium ini membuat kaku. Itu kan kalsium itu kan yang membuat tulang kita kuat. Tulang kita nggak gampang rusak gitu. Tapi kalau di pembuluh darah yang seharusnya pembuluh darah ini elastis, kalau kebanyakan kalsium, kalau kalsiumnya masuk ke dalam pembuluh darah dan kelebihan, dia jadi kaku. Nah, kakunya pembuluh darah ini, apalagi kalau dia kakunya pada fase vasokonstriksi, nah itu yang membuat chronic hypertension, hipertensinya kronis. Yang bermasalah, yang lebih masalah lagi, pembuluh darah yang kaku ini gampang rusak. Kalau pembuluh darah yang elastis itu nggak gampang rusak. Pembuluh darah yang kaku ini gampang rusak. Dia bisa mengalami lesi, dia bisa mengalami luka. Di mana luka-luka ini diakibatkan oleh karena makanan yang terlalu banyak radikal bebas. Makanan yang terlalu banyak radikal bebas ditambah dengan kalsifikasi pembuluh darah, pembuluhnya darahnya kaku, membuat pembuluh darah bagian dalam itu bisa gampang rusak. Rusaknya pembuluh darah ini akan mengakibatkan pembentukan plak, namanya aterosklerosis. Nah, plak yang pembuluh darah ini akan membuat plaknya lama-lama tambah besar, lama-lama tambah besar, lama-lama tambah besar, sehingga menutupi lubang pembuluh darah. Sehingga tekanan darahnya jadi lebih kuat. Sehingga tekanan darah jadi lebih tinggi. Itu kalau dia berhenti di situ. Kalau plaknya ini lepas, plaknya ini yang tadinya menutupi pembuluh darah, kemudian dia lepas, dia akan membentuk namanya embolus bebas. Jadi plak yang sudah lepas dari pembuluh darah itu, Anda bayangkan kalau luka, pernah lihat luka kan? Kita misalkan kegores, kemudian kita luka karena kemudian di situ kan ada darah-darah yang membeku. Kemudian kadang-kadang kalau udah mau sembuh kan darah yang bekunya itu kan bisa dilepas dari kulit. Nah, Anda bayangkan yang lepas itu seperti itu, tapi ada di dalam darah. Kemudian embolus ini pergi ke peredaran darah yang kecil. Syukur kalau dia tidak ke pembuluh darah kecil, dia cuma di pembuluh darah besar dan hancur gitu. Tapi kalau dia di pembuluh darah kecil dan dia tidak hancur, kemudian dia menyumbat di jantung, ya itu jadi serangan jantung. Kalau dia menyumbat di otak, itu jadi stroke. Kalau dia menyumbat di di paru-paru, itu namanya embolis paru-paru. Dan itu bisa terjadi di mana saja. Itu bisa terjadi di liver, itu bisa terjadi di retina mata, itu bisa terjadi di ginjal. Itu bisa terjadi di otak tapi tidak membuat serangan stroke. Kalau dia cuma kecil aja, dia akan membuat efek paling ringannya adalah demensia. Jadi dia hanya menghambat aliran darah yang tadinya mungkin kita dapat 100% aliran darah di situ. Embolusnya cuma nempel di situ dan cuma menghambat misalkan 60% sehingga cuma 40% yang masuk. Sehingga
eh, asupan darah yang seharusnya didapat berkurang. Nah, saraf-saraf di otak yang mengalami itu akan mengalami gangguan fungsi. Itu bisa menyebabkan tremor, itu bisa menyebabkan gampang lupa, demensia, itu bisa mengakibatkan susah tidur, dan lain sebagainya. Jadi Anda bayangkan, ini masalah pembuluh darah, masalah darah tinggi, masalah embolus ini, embolus yang tadi plak yang lepas dari pembuluh darah ini bisa mengakibatkan banyak sekali gangguan. Kalau itu terjadi di telinga, telinga jadi berdenging. Kalau itu terjadi kalau itu terjadi di liver, liver jadi bermasalah. Kalau itu terjadi di organ sensorik, sensorik kita jadi bermasalah, dan lain sebagainya. Makanya penting. Itu dimulai dari mana? Dari ketidakelastisitas pembuluh darah. Diakibatkan karena apa? Karena kurangnya gerak badan. Terus ini, serat. Nah, ini juga penting. Kenapa kita mengkonsumsi serat? Serat itu paling banyak ada di buah dan sayuran, ada juga di umbi-umbian. Serat ini fungsinya adalah selain memberikan rasa kenyang, serat juga mencegah reabsorpsi cairan empedu. Waktu tubuh mau mencerna lemak, tubuh akan mengeluarkan cairan empedu untuk mengemulsi, emulsi lemak. Nah, cairan empedu ini kalau tidak ada serat, maka dia akan diserap kembali. Di mana empedu ini basisnya adalah kolesterol, sehingga empedu yang sudah dikeluarkan oleh tubuh dan diserap ulang oleh tubuh otomatis akan meningkatkan kolesterol. Nah, kolesterol yang free kolesterol, kemudian kalau dia udah kebanyakan, dia bikin plak juga. Jadilah yang kayak tadi. Makanya penting untuk mengkonsumsi serat, karena serat akan mengikat cairan empedu yang keluar tadi dan tidak masuk lagi. Ini magnesium, tadi kita sudah pelajari tentang magnesium, kenapa magnesium penting. Kalium juga kita sudah pelajari untuk jaga keseimbangan natrium. Ini ada satu lagi. Ada namanya nitrik oksida. Nitrik oksida ini adalah zat yang dikeluarkan oleh pembuluh darah, oleh sel endotelium pembuluh darah. Di mana sel endotelium pembuluh darah ini akan mengeluarkan nitrik oksida untuk melebarkan pembuluh darah. Untuk melebarin pembuluh darah atau disebut vasodilasi. Nah, seringkali pembuluh darah ini kehilangan kemampuan dia untuk mengeluarkan nitrik oksida ini, sehingga ketika dia sudah dikasih respon vasokonstriksi, dia jadi tetap di vasokonstriksi terus, jadi lubangnya jadi kecil terus di situ terus dan tidak kembali ke elastisitas normalnya karena banyak pembuluh darah yang kehilangan kemampuan untuk menghasilkan nitrik oksida. Kenapa dia kehilangan kemampuan itu? Bisa diakibatkan karena yang tadi, radikal bebas. Terlalu banyak makan makanan yang digoreng, makanan yang dibakar, makanan berproses, ada juga yang disebabkan oleh karena homocysteine. Homocysteine ini adalah zat yang dihasilkan ketika kita mengkonsumsi daging. Bisa juga karena polusi udara juga pengaruh. Itu waktu polusi udara masuk ke dalam pembuluh darah, itu akan menghambat ada satu struktur di dalam pembuluh darah kita di sel endotelium itu yang berfungsi untuk menghasilkan nitrik oksida, akhirnya tidak berhasil. Bisa juga diakibatkan karena kekurangan ini L-arginin. L-arginin ini adalah jenis asam amino protein ya. Dan ini didapat dari mana? Banyak sih. Ini bisa didapatkan dari bayam, ini bisa didapatkan dari tomat. Jadi makan tomat, makan bayam. Lalu untuk orang hipertensi kita bisa kasih konsumsi vitamin A. Vitamin A dapat dari mana? Dari wortel ya. Wortel banyak vitamin A. Semua makanan sayuran hijau dan sayuran berwarna jingga itu pasti vitamin A-nya ada. Karena beta karoten itu provitamin A. Apa fungsinya vitamin A? Vitamin A ini dialah yang akan digunakan oleh ginjal untuk jaga keseimbangan natrium dan kalium. Masih ingat yang tadi RAA sistem renin, angiotensin, aldosteron. Nah, vitamin A akan membantu ginjal untuk tidak memberikan RAA itu secara berlebihan sehingga jadi vasokonstriksi. Terus ini, vitamin B3, vitamin B6, dan vitamin B12 nanti belajar di gizi ya. Ada trimetylglycine, TMG, dan zinc. Ini ada di mana? Ini ada di bayam, ada di beet. Ini akan mengubah homocysteine yang dihasilkan baik itu karena kebanyakan mengkonsumsi daging atau diakibatkan oleh karena radikal bebas, atau ini juga bisa diakibatkan oleh karena kita mengkonsumsi lemak jenuh
atau omega 6 yang berlebihan diubah jadi ini, sehingga tidak membuat lesi atau merusak pembuluh darah. Kemudian ini vitamin C. Vitamin C ini penting. Vitamin C diperlukan oleh pembuluh darah untuk menjaga elastisitasnya, karena vitamin C ditambah vitamin E, dia akan membantu proses pembentukan kolagen yang bikin pembuluh darah elastis. Vitamin C juga membantu HDL, lemak yang baik, untuk bawa kembali kolesterol ke liver, sehingga secara tidak langsung menjaga integritas dinding arteri. Jadi sifatnya itu vasoprotektif, melindungi pembuluh darah, bagian pembuluh darah yang dalam. Kita tahu kan, lemak itu, kolesterol itu ada dua secara umum, LDL dan HDL, di mana dua-duanya sebenarnya bagus. LDL adalah lipoprotein yang membawa kolesterol dari liver untuk dibawa ke seluruh tubuh, di mana tubuh itu membutuhkan kolesterol. Kalau tubuh kekurangan kolesterol, sel-sel itu jadi gampang rusak, karena kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh. Cuman seringkali kolesterolnya ini sudah dibawa tapi nggak mau dikembalikan, nggak bisa dikembalikan karena kekurangan HDL gitu. Jadi seharusnya fungsinya sudah selesai, tapi karena nggak bisa dikembalikan karena tidak ada HDL. Nah, HDL inilah yang penting untuk bawa kembali kolesterol ke liver, tidak parkir di pembuluh darah. Dan itulah tujuan dari vitamin C. Vitamin C menjaga integritas dinding arteri. Kemudian vitamin D, didapat dari mana vitamin D? Vitamin D kita dapat dari jemur matahari. Gimana, apa fungsinya vitamin D? Vitamin D ini adalah dia mencegah hormon paratiroid terproduksi berlebih. Didapati ketika seorang kekurangan vitamin D, misalkan kalau di bagian belahan dunia utara atau belahan dunia selatan yang punya 4 musim, kalau dia kekurangan matahari, khususnya di musim dingin, didapati hormon paratiroidnya lebih aktif. Tujuannya supaya apa? Supaya badannya jadi lebih hangat sebenarnya, karena kan dia dingin. Jadi hormon paratiroid ini meningkatkan metabolisme. Karena kekurangan vitamin D, hasil dari kekurangan vitamin D, hormon paratiroid meningkatkan metabolisme supaya dia hangat, tapi juga akhirnya meningkatkan tekanan darah. Tapi ini juga terjadi kepada orang-orang yang kebanyakan tinggal di ruangan dan tidak terpapar sinar matahari. Sehingga yang terjadi adalah tekanan darahnya tinggi, karena hormon paratiroid yang diproduksi secara berlebihan. Vitamin D juga sebagai inhibitor yang tadi renin-angiotensin system. Ini vitamin E, tadi kita sudah bahas, harus dikonsumsi juga digabung dengan likopen dari tomat. Ini gingerol dan kurkumin, jahe, intinya ini adalah jahe dan kunyit. Tujuannya adalah dia mencegah pembentukan trombus. Trombus itu yang tadi, pelengketan sel darah. Ketika darah jadi kental, dia akan membentuk trombus namanya. Jadi ada embolus, ada trombus. Trombus itu adalah pelengketan darah yang karena karena kebanyakan lemak, akhirnya darah jadi lengket, terbentuk trombus. Trombusnya bisa lari kemana-mana, dan efeknya jadi kayak embolus. Kalau embolus itu yang tadi, ada plak, kemudian plaknya lepas, nah itu jadi embolus. Kalau trombus, dia bukan dari plak. Trombus itu dia dari dari sel darah merah yang bebas, habis itu saling lengket satu sama lain, akhirnya darahnya jadi kental, nah itu namanya trombus. Nah, ini juga bisa membuat tekanan darah tinggi, karena dia menghambat laju darah, juga dia menghambat mempersempit pembuluh darah. Hancurinnya gimana? Ini gingerol dan kurkumin. Jadi jahe dan kunyit. Kemudian omega 3 juga sebenarnya mencegah pembentukan trombus. Omega 3 kita dapat dari mana? Omega 3 kita dapat dari, kalau yang versi mahalnya flaxseed, chia seed, versi murahnya krokot. Cari aja di Google krokot itu seperti apa. Pokoknya dan semua sayuran hijau tua, yang warna hijau tua itu pasti ada omega 3. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah yang kita bisa berikan, tergantung dari kemampuan medical missionary. Perlu punya kemampuan untuk menganalisa ini hipertensinya karena apa. Apakah ini karena masalah kejiwaannya, apakah ini masalah karena dia kebanyakan konsumsi garam dan kekurangan konsumsi magnesium dan kalium, apakah dia karena kurang gerak badan. Nah, dari interview medical missionary ke klien,
Cari tahu baik-baik penyebabnya seperti apa, perbaiki penyebabnya, kemudian bantu dengan ini. Bantu dengan gerak badan, bantu dengan makanan-makanan yang tadi sudah dipelajari. Nah, kalau sahabat-sahabat merasa ini kecepatan, ya nanti diulang-ulang aja lagi sampai dapat ininya, idenya dapat. Selain daripada yang tadi, ini untuk orang kasus tekanan darah tinggi ada beberapa precaution ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalau dia sudah mendapatkan resep dari dokter, jangan ubah resepnya tanpa berkonsultasi dengan dokter. Iya, yang pertama itu. Kemudian ini, kalau dokternya memberikan obat-obatan blood thinning drugs ini biasanya obat-obatan untuk kolesterol tinggi, dan ini adalah obat-obatan yang mencegah blood coagulation atau membuat darah jadi kental, maka hati-hati dengan suplemen vitamin K. Obat-obatan yang buat darah encer ini perlu diperhatikan. Kalau dia sedang minum obat-obatan yang pengencer darah, maka bawang putih dan jahe jangan dikonsumsi berlebihan. Karena sifatnya sama. Jahe dan bawang putih dia akan membuat encer darah. Nanti kalau darah terlalu encer juga bahaya, malah bikin pendarahan di tempat-tempat yang lain. Kemudian kalau dia dikasih statin, obat-obatan yang sifatnya namanya statin, maka perlu untuk jangan sampai mengkonsumsi grapefruit, atau grapefruit ini jeruk bali, dan suplementasi vitamin A-nya jangan berlebihan. Ini juga hati-hati dengan mengkonsumsi kalium. Yang tadi kalium itu bisa dapat dari mana? Dari tomat juga ada kalium, dari kentang, dari pisang, dan sayur-sayuran. Kalium ini banyak pada buah-buahan seperti semangka, buah-buahan yang berair. Nah, kalau seseorang ini sudah punya masalah ginjal, dan apalagi ginjalnya ini sudah terminal, sudah bagian terakhir, cuma sekian persen saja yang aktif, maka hati-hati dengan kalium. Karena kalium akan lebih menghambat atau membebani kerja ginjal. Juga kalau seseorang sedang minum obat-obatan ACE inhibitor seperti diuretik, maka hati-hati mengkonsumsi kalium secara berlebihan. Jadi berbicara tentang hipertensi ini adalah sebuah penyakit yang sebenarnya sederhana tapi juga membahayakan, berbahaya. Jadi perlu hikmat, kita perlu hikmat, minta hikmat dari Tuhan bagaimana untuk menangani orang yang hipertensi ini, apalagi kalau dia sedang minum obat farmasi. Dan jangan sekali-kali menghentikan obat farmasi langsung stop, nggak boleh. Dan itu biarin aja, itu urusan dokter kalau untuk obat farmasi. Kalau dokter rasa bahwa ini tekanan darahnya sudah mulai termanage, sudah mulai bisa dikelola, maka obat-obatan itu akan disedikitkan resepnya. Sehingga apakah nggak bisa dikombinasikan antara herbal dengan obat-obatan dokter? Bisa. Tapi jangan kasih herbal yang poten. Kalau dia sedang minum obat-obatan farmasi, maka jangan kasih herbal yang kuat untuk turunin tekanan darah. Karena gimana? Kalau tekanan darahnya terlalu drop, bisa bahaya. Tekanan drop, nanti jantungnya berdebar-debar, malah bikin darahnya jadi lebih tinggi lagi nanti. Begitu ya. Oke, ini satu lagi. Ini adalah bawang putih. Jadi bawang putih itu sudah diteliti dan efektif, dia punya potensi untuk menurunkan tekanan darah. Tapi cara mengkonsumsi bawang putihnya adalah bukan dengan makan langsung. Ada satu zat enzim di dalam di dalam bawang putih namanya alisin. Ini alin, kemudian dia berubah jadi alisin. Alin ini adalah zat yang ada dalam bawang putih.
Tapi yang akan punya efek bagus untuk tekanan darah tinggi adalah ini, zat alisin. Gimana supaya yang mengubah dari alin jadi alisin? Bawang putihnya kita iris tipis, hancurin kecil, dibiarin 1 menit dan membiarkan enzim alinase yang ada di dalam bawang putih itu, waktu dia bereaksi dengan udara, dia akan dengan sendirinya mencerna alin diubah menjadi alisin. Nah, waktu itulah baru bisa dikonsumsi. Entah, jadi setelah 1 menit kita udah rajang tuh bawang putih, taruh di air, kasih minum airnya, atau dicampur dengan nasi juga boleh. Tapi harus diingat yang tadi, bawang putih dengan blood thinning agent atau bawang putih dengan obat-obatan pengencer darah perlu diperhatikan hati-hati. Jangan sampai dikombinasikan berlebihan. Karena bawang putih ini kuat sekali. Untuk orang yang sedang tidak mengkonsumsi obat-obatan, boleh digunakan. Tapi sedang mengkonsumsi obat-obatan, perlu dibatasi penggunaan bawang putihnya. Kalau enggak, tekanan darahnya jadi terlalu drop, sehingga nanti efeknya, reaksinya adalah jantung akan berlebihan pompa darah, malah bisa bikin masalah fatal lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, nanti diulang-ulang aja rekaman ini dan cari tahu. Intinya adalah berdoa, minta hikmat dari Tuhan untuk bisa jadi pelayan Tuhan yang benar, jadi medical missionary yang baik, dan analisa segala kemungkinan yang mungkin terjadi kepada pasien. Yang tadi kita sudah pelajari faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab, yang kemungkinan jadi penyebab. Jadi waktu kalian datang pasien, kalian sudah buat pertanyaan-pertanyaan yang merujuk kepada ini penyakit hipertensi ini karena apa kira-kira. Setelah kalian sudah dapatin, misalkan dia karena kebanyakan natrium atau karena dia kurang gerak badan. Nah, dari situ barulah kalian bisa buat sebuah program. Berarti dia perlu ini. Setelah itu evaluasi. Setelah dikasih entah 3 hari atau 1 minggu, evaluasi lagi. Sudah baik atau enggak? Kalau misalkan belum maksimal, berarti ada yang miss. Mungkin kejiwaannya ternyata. Barulah mulai cek, cari tahu lagi kejiwaannya seperti apa. Jadi kayak gitu cara kerjanya. Jadi jangan langsung kasih semuanya. Cek dulu. Tanya, perbaiki gaya hidup yang bermasalah, perbaiki penyebab yang bermasalah, kemudian evaluasi setiap tindakan sambil berdoa dan minta Tuhan untuk memberkati setiap usaha tindakan pelayanannya, dan yakinlah bahwa Tuhan akan bekerja. Dan ingat, tujuan dari pelayanan medical missionary bukan hanya agar dia menjadi sehat secara fisik, bukan cuma supaya dia jadi sehat secara emosional, dia bisa kenal Tuhannya dan dia bisa mengasihi Tuhannya. Tuhan berkati, dan kiranya ini boleh menjadi alat bagi kita untuk menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan mereka bagi Kristus. Tuhan berkati, kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami boleh belajar bersama. Kiranya apa yang telah kami pelajari ini kami boleh pahami, kami boleh mengerti. Hikmat Tuhan boleh menguasai kami, sehingga setiap hal-hal sederhana yang dari alam yang Tuhan telah ciptakan itu boleh kami gunakan untuk melayani sama kami dan menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Terlebih khusus untuk mengarahkan mereka mengenal Engkau, Tuhan yang mengasihi mereka, sehingga mereka pun boleh mengasihi Tuhannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.